doa kami ini kerinduan hati kami Tuhan. Setiap saat buat kerinduan dan jeritan hati kami untuk punya keintiman dengan Tuhan. Jalan seperti apa yang Tuhan mau. Kami percaya ini hari-hari yang ajaib. Kami tahu ini hari-hari di mana Kau bangkitkan generasi seperti yang kitab Yoel katakan. Yang sebelumnya belum pernah ada dan setelah itu tidak akan pernah ada. Tuhan, kami bersyukur. Biarkan muncul dari tengah-tengah kami umat yang menuntaskan akan semua tugas yang harus diselesaikan dan menyambut Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa pagi hari ini Engkau bicara ke hati kami. Pagi ini Engkau bicara ke hidup kami. Buat anak-anak-Mu menangkap akan hati-Mu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita yang berharap pada Dia berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara, ini hari-hari yang sangat luar biasa. Kalau Anda nanti atau sempat lihat di belakang, sedang ada aktivitas dari tadi malam, ada retreat untuk orang-orang inti, anak-anak inti dari rumah singgah. Saya dengar kesaksian bagaimana mereka dijamah Tuhan. Tadi malam ketika di kelas-kelas, saya percaya juga tadi malam ibadah yang di tempat ini juga ajaib sekali. Ada sekitar 700 sekian anak yang bergabung dalam retreat. Dan total ada 6.000 anak sebetulnya yang kita layani setiap minggu di kota Semarang ini. Doakan supaya terjadi lawatan Tuhan yang lebih besar. Minggu depan ada acara yang menarik sekali, tanggal 15 dan 16 April minggu depan. Hasto dan Priska ya, atau Priska dan Hasto. Pokoknya saya taunya mereka berdua. Kita akan buat retreat pertama kali untuk tunanetra. Dan sudah daftar sampai hari ini berapa? 300 lebih tunanetra. Pak Hasto butuh volunteer karena mereka akan dibagi tempat tinggalnya di beberapa titik. Itu perlu antar jemput. Karena keterbatasan mereka. Jadi kalau Anda ingin jadi volunteer menolong kami selama 1 hari, 15 dan 16 Jumat dan Sabtu minggu depan, tolong hubungi Pak Hasto. Kemudian saya mau cerita sedikit sesuatu yang menarik sekali. Senin saya ke SHRK dan Ibu Ripkah ikut, Pak Hasto ikut, beberapa tim musik ikut. Dan kemudian pagi itu saya melihat Bu Ripkah ajak 2 orang anaknya. Kelas berapa ya di sel itu ya? Kelas 4 dan kelas 5. Kelas 4 dan kelas 5 SD. Saya dengar dan saya lihat itu menarik sekali. Ini anak kelas 4 dan kelas 5 SD. Siangnya maminya ke gedung dan kemudian buat persiapan. Anaknya tidak nyebrang ke MOI, Mall of Indonesia. Bukan. Ikut di gedung, tidak ada orang yang nyuruh. Itu kursi ditumpangi tangan, diurapi satu persatu. Minta supaya setiap orang yang duduk di situ hatinya dipegang Tuhan, dicengkram Tuhan, dan dilawat Tuhan. Anak kelas 4 dan kelas 5 SD. Saya melihat hari-hari ini zaman yang ajaib sekali. Tuhan bangkitkan begitu banyak hal yang luar biasa. Dan mereka ini digodain oleh teman-temannya, oleh orang-orang yang lebih tua. Hasto menggoda berkata gini, wah di Jakarta banyak WC katanya. Apa itu WC katanya? Wanita cuantik katanya gitu. Saudara tahu jawabannya begini? Hasto ini panggilannya imam. Dia berkata gini, imam harus dalam kekudusan membawa pendamaian. Tidak boleh WC katanya begitu. Bayangin. Bukannya ketawa, dia ngerti apa yang harus dikatakan. Saudara sekalian, mari kita bersyukur melihat apa yang Tuhan kerjakan di generasi yang masih sangat muda. Dan saya percaya ini hari-hari yang luar biasa. Dan anak saya yang paling kecil nulis beberapa lagu seperti yang kita nyanyikan juga. Belajar kerinduan hatinya adalah punya keintiman dengan Tuhan. Pagi ini saya ingin minta beliau sharing 1-2 menit. Saya nggak ingin terlalu lama, nanti
papinya pensiun cepat. Jangan terlalu bagus, jangan terlalu lama, supaya saya tidak terlalu cepat pensiun. Ayo Sa, maju Sa. Kalau semenit lebih, ya sejam nggak apa-apa Sa. Aku akan duduk manis, minum teh hangat di ujung sana. Pagi ini aku dikasih kesempatan buat sharing apa yang Tuhan kasih aku pengertian tentang apa itu keintiman. Keintiman itu buat orang hanya sekedar namanya hubungan seperti hubungan suami istri. Tapi kalau buat aku dan harusnya itu tuh hubungan keintiman dengan Tuhan tuh harusnya lebih dari hubungan suami istri. Karena menurut pelihatanku dan pengamatanku, menurutku kalau orang yang sudah menikah pasti pertamanya romantis. Tapi nanti terakhir sudah berapa tahun kemudian tidak akan keluar romantisnya seromantis biasanya. Dan kalau menurutku Tuhan itu dengan kita itu tidak mungkin namanya cuma sekedar romantis di awal, tapi ini terakhir Tuhan tidak pernah romantis. Dan menurutku Tuhan itu selalu romantis dari awal sampai akhir. Kalau mau lihat keromantisan Tuhan itu ada di kitab Kidung Agung. Banyak sekali itu semua tentang keromantisan Tuhan dan mempelainya. Nah, hari ini menurutku beberapa dari aku sendiri, aku diajari Tuhan beberapa step untuk punya keintiman dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan, pertama kita harus punya kesensitifan dengan Tuhan. Kalau kita itu punya kesensitifan, kita tuh harus siap di mana waktu ada kairos Tuhan, di mana ada kegerakan Tuhan, kita ini harus siap. Seperti contoh seperti anjing. Anjing itu meskipun dia tertidur, meskipun dia sedang tiduran, sampai saat ada kegerakan tertentu, dia pasti akan refleks bangun dan pasti akan berdiri dan siap untuk menanti siapa yang datang. Nah, sama halnya kita meskipun kita lagi tidur istirahat, tetap kita ini perlu namanya berjaga-jaga. Jadi di saat dimanapun ada kairos Tuhan, ada kegerakan Tuhan, kita ini harus siap seperti anjing. Nah, kalau kita ini sudah punya namanya kesensitifan dengan Tuhan, kita ini juga harus namanya punya pengertian terhadap Tuhan. Jadi pengertian, minta ke Tuhan pengertian, Tuhan ini moodnya lagi apa, Tuhan lagi kepinginnya apa, Tuhan ini lagi suka warna apa, Tuhan ini lagi kepingin kita ngelakuin apa. Nah, semua itu kita tuh harus ngerti, karena dari situ kita akan bisa mengerti banyak hal. Aku ada beberapa ayat di Amsal 14 ayat 35. Raja berkenan kepada hamba yang berakal budi, tetapi kemarahannya menimpa orang yang membuat malu. Sebenarnya berakal budi itu di sini di Amplified itu berkata bijak. Nah, bijaksana itu ada juga di Amsal 16 ayat 21. Orang yang bijak hati disebut berpengertian dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Nah, bijak itu berarti sama dengan pengertian dan harus ada penundukan diri seperti seorang hamba. Nah, kita ini Tuhan itu raja berkenan kepada hamba yang punya pengertian dan punya roh penundukan diri seperti hamba. Kalau kita ini namanya tidak punya roh penundukan, mau menjadi benar-benar menjadi hamba yang tunduk di hadapan Tuhan dan benar-benar punya pengertian terhadap Tuhan, Tuhan akan tidak bisa berkenan kepada kita. Nah, kalau kita ini sudah punya pengertian lebih banyak tentang Tuhan, pengertian tentang manusia dan tentang Tuhan, kita ini bisa melakukan dengan ketepatan. Kalau kita bisa melakukan dengan ketepatan, kita bisa namanya mendapatkan perkenanan Tuhan, atau kita bisa seperti Daud yang punya keintiman sangat lebih. Sampai benar-benar Tuhan berkata, a man after his own heart. Buat aku itu tuh benar-benar namanya, kalau kita sudah mendapatkan perkenanan, sudah dibilangi gitu sama Tuhan, menurutku itu adalah suatu benar-benar kesenangan tersendiri, karena itu tuh benar-benar tujuan hidupku. Tujuan hidupku adalah aku benar-benar ingin menyelesaikan tugas sampai garis akhir dan punya keintiman dengan Tuhan. Kalau kita ini namanya tidak punya keintiman dengan Tuhan, ya saat kita nyanyi, saat kita melihat tarian, kalian tidak akan mengerti apa-apa karena kalian tidak punya pengertian lebih tentang Tuhan. Jadi aku mau bilang, tetap kita ini harus punya hati seorang hamba yang mau menundukkan diri di hadapan Tuhan, tapi kita ini harus punya pengertian lebih, sehingga kita ini mendapatkan perkenanan yang dari Tuhan. Kalau kita ini sudah mendapatkan perkenanan dari Tuhan, pasti Tuhan akan memblessing kita, pasti Tuhan akan memberkati kita lebih benar-benar, karena Tuhan ini sudah jatuh cinta kepada kita. Tapi semuanya itu harus ada bayar harganya. Dengan contoh misalnya kita harus
benar-benar meninggalkan hal keduniawian kita, tapi kita harus fokus ke Tuhan. Kalau aku ini meskipun aku masih umur 15 tahun, tapi aku benar-benar setiap hari pulang sekolah aku cuma ke gereja. Setiap hari pulang sekolah ke gereja. Menurutku ke rumah hanya untuk tidur, pagi ke sekolah, siang ke gereja lagi. Karena itu benar-benar namanya aku tuh kepingin intim dengan Tuhan. Aku setiap hari di gereja, aku baca Alkitab, aku latihan nari. Kan itu semua itu menyenangkan buat aku. Jadi tidak ada tekanan, jadi tidak ada suruhan dari ciciku, dari papiku, dari keluargaku. Tapi itu benar-benar semuanya murni karena aku kepingin intim dengan Tuhan. Dengan cara aku latihan terus setiap hari, aku baca Alkitab terus setiap hari. Dan aku selalu ke gereja. Karena buat aku gereja ini sudah rumah kedua buat aku. Terus habis itu kalau kita ini punya perkenanan dengan Tuhan, punya hati yang benar-benar mau intim dengan Tuhan, Tuhan pasti memberikan blessing. Nah biasanya kalau menurut aku tuh lihat dari engkong bisa gitu-gitu, pasti dikasih kamu nih mau apa. Nah dari situ kalau kita ini jangan langsung jawabnya sembarangan. Oh aku mau mobil ini, aku mau kaya, aku mau jadi miliuner, aku mau jadi orang terkenal sedunia apa-apa. Itu tuh kalau tidak menyenangkan hati Tuhan, ya pasti Tuhan tidak akan kasih. Tapi kalau kita sudah dapat penawaran seperti itu, ya kita ini hanya bilang Tuhan apa saja yang benar-benar itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi semua yang kita minta kita tuh harus tanya lagi ke Roh Kudus. Dan menang-menang karena kita sudah intim dengan Tuhan. Tapi dengan itu kita tidak pernah namanya minta dari Roh Kudus bimbingan terus. Karena kalau kita tidak punya bimbingan terus, lama-lama akan kendor. Dia meskipun punya pengertian lebih banyak, tapi hari demi hari musim demi musim pasti Tuhan tuh punya lebih banyak lagi yang kita nih harus ngerti. Jadi kita nih tidak boleh namanya puas dengan satu pengertian, tapi kita harus puas benar-benar sampai kita tuh menyelesaikan tugas sampai garis akhir, sampai namanya Tuhan tuh bisa bilang kamu ini intim dengan aku. Nah, aku ini menciptakan lagu beberapa itu karena itu tuh keluar dari hatiku. Sejujurnya aku membuat lagu itu hanya karena pertama tuh iseng. Tapi waktu aku tuh lagi doa sama Tuhan, doa di kamar, aku ini kok kepingin buat lagu. Sejujurnya puisi, bukan lagu. Tapi entah kenapa karena aku sama ciciku coba ngomong-ngomong bahas tentang itu, lalu akhirnya terbentuk lagu itu. Dan sejujurnya aku kaget sih sampai untuk pertama kali lagu itu dinyanyikan di ruang nari. Sejujurnya aku tuh didatangi Tuhan. Aku ini benar-benar namanya didatangi Tuhan sampai aku ini nangis seperti anak kecil karena Tuhan tuh datang benar-benar kayak kerasa dipeluk gitu. Jadi secara jasmani pun aku ini merasa kayak aku tuh dipeluk Tuhan. Sama dengan halnya lagu yang kedua ini. Waktu lagi Sinca di sini itu juga Tuhan datangi aku dan aku tuh lihat ada hati diukir tulisan ini. Benar-benar aku tuh sampai nangis, benar-benar sampai mata tuh sudah merah semua. Karena aku tuh benar-benar ngucap syukur buat itu Tuhan jamin aku bahwa hatiku ini akan tetap ini sampai garis akhir. Begitu. Terima kasih. Wah, rasa ini bisa lebih cepat pensiun nih caranya begini. Oke. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya yakin banyak di antara kita anak-anak yang punya pengertian-pengertian ajaib seperti yang kita dengar pada hari ini. Tuhan luar biasa. Amen, saudara. Sebelum saya sampaikan pesan Tuhan lebih jauh, ada dua hal. Kita sedang menyiapkan untuk, kalau Tuhan izinkan, kita ingin punya internet TV sebetulnya. Kelak lewat BlackBerry, lewat internet, ada program TV. Dan kita butuh volunteer, kita butuh penyiar, kita butuh reporter, kita butuh animator, scriptwriter, creative team, dan sebagainya. Kalau Anda itu tolong hubungi Puma atau Radio Rema, dan itu pria wanita usia maksimal 25 tahun, dan kemudian data diri, dan ada foto seluruh badan. Ada buku bagus tentang jubah, kalau Anda pengen ngerti, ini sangat komprehensif dan bagus sekali. Di dalamnya ada foto-foto, dan Anda bisa dapatkan di toko buku Rema, ditulis oleh Stephen Timothy, dan Anda bisa melihat, membacanya. Ini bagus sekali. Kalau Anda baca ini menarik sekali. Baik, mari kita buka firman Tuhan hari ini. Siapa yang ingin intim dengan Tuhan lebih lagi? Ajaib sekali, Tuhan tolong kita dan Tuhan berkati kita dengan banyak hal yang luar biasa. Saya pertama kali khotbah sebetulnya umur 17. Bukan khotbah sih, mulai sharing umur 17.
Saya masih ingat saya persekutuan di satu rumah di Mataram, itu di depannya Java Mall. Sekarang sudah pindah, keluarga itu sudah pindah. Itu masih familinya Bu Yuni. Nah, itu persekutuan isinya paling orang 6 atau 7 orang. Kemudian saya paginya itu ikut doa puasa di gereja Isa Al-Masih, Pringgading, Pak Damaris khotbah. Khotbahnya menurut saya bagus, lucu, menarik, menantang tentang halaman bait Allah yang diukur dan sebagainya. Saya camati khotbahnya, beliau khotbah 1,5 jam. Sorenya saya ambil ringkas, saya bawa catatan saya bilang, saya mau sharing. Itu pertama kali saya memberanikan diri, saya mau sharing di depan 6-7 orang. Dan saya buat rekod, khotbah yang 1,5 jam. Saya ringkas 1,5 menit. Setelah 1,5 menit, terus saya berkata gini, amin. Semua tegang nunggu selesai, ternyata amin. Umur 17. Saya yakin Tuhan membuat percepatan yang luar biasa. Amen, saudara. Saudara sekalian, mari kita buka kitab Ester. Hari ini saya masih ingin mengajak kita membahas satu bagian dari kitab Ester. Kita mengerti ada tokoh-tokoh yang ajaib dari kehidupan Ester ini. Dan satu di antaranya adalah tentu yang namanya Haman, tapi juga ada yang namanya Mordekai. Dan saya ingin mengajak kita melihat akan dua orang ini dari satu perspektif yang tertentu. Begini saudara, di zaman itu sebetulnya yang memegang sebuah perubahan besar, itu gong terakhirnya ada pada yang namanya cincin meterai daripada raja. Karena cincin meterai raja yang menstempel akan undang-undang pertama, yang mengizinkan untuk orang pada waktu itu menghabisi orang Yahudi, itu yang menciptakan sebuah gejolak yang mengerikan sekali di antara orang Yahudi. Nah, nanti kemudian ketika cincin meterai itu distempelkan kedua kali, itu yang membalikkan keadaan. Jadi kalau Anda membaca kitab Ester, maka sebetulnya yang jadi perebutan itu adalah cincin. Seperti film Lord of the Rings, saudara. Nah, kalau Anda membaca itu, maka kita akan bisa mengerti mengapa Haman itu bisa mendapatkan cincin raja, tapi kemudian mengapa Mordekai akhirnya mendapatkan cincin yang sama. Kalau secara rohani cincin itu Tuhan berikan kepada kita, saya yakin sebetulnya hidup kita ini akan mengubah keadaan luar biasa. Kalau Anda membaca kitab Ester seperti yang sudah Anda baca, maka seharusnya kita mengerti kesimpulannya. Bahwa ini urusan soal cincin aja. Siapa yang pegang cincin, itu yang berhak melakukan apapun. Nah, gawatnya raja ini tuh raja yang dengan gampang lepas cincinnya dan diberikan kepada orang lain. 2 kali dia berikan, yang pertama nyaris menimbulkan pembantaian. Yang kedua akhirnya membuat orang Yahudi merayakan Purim. Sekarang mari kita lihat Ester pasal yang ketiga. Lihat pada ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Ester pasal yang ketiga, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Dalam bulan pertama, yakni bulan Nisan, dalam tahun yang ke-12, zaman Raja Ahasiweros, orang membuang pur, yakni undi, di depan Haman, hari demi hari dan bulan demi bulan, sampai jatuh pada bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Kalau Anda membaca ceritanya, sebetulnya backgroundnya begini. Haman ini keturunan Agag, orang Amalek. Dan dia dihormati oleh raja, dan raja berkata, semua orang harus juga menyembah akan Haman. Tetapi ada orang bernama Mordekai yang tidak mau nyembah Haman. Dan Haman ini singkat cerita dia marah sekali, dan dia tanya, itu orang apa? Karena rupanya di negeri kerajaan Ahasiweros ini, karena dia menaklukkan banyak bangsa,
maka banyak bangsa itu kumpul dan hidup dalam kerajaannya. Dan Haman tanya, itu orang apa? Mereka berkata, oh ini orang Yahudi. Maka Haman berkata begini, terlalu hina ya buat aku hanya membunuh satu orang. Kalau dia orang Yahudi tidak mau menyembah aku, maka aku binasakan seluruh bangsanya. Dia berkata, dalam kesombongannya dia mau binasakan semuanya. Nah itulah awalnya. Jadi kemudian Haman berupaya bagaimana caranya memanfaatkan apa yang raja punya. Karena hanya kalau raja bisa dimanfaatkan, maka dia akan mencapai akan tujuannya. Nah perhatikan orang ini seorang politikus saudara. Tetapi di belakang semua cara permainannya, ada yang dia buat. Alkitab berkata, orang membuang undi di hadapannya. Sebetulnya kalau kita belajar, bahkan dalam tradisi kita orang Indonesia, bangsa kita pun, ini sebetulnya sudah lazim dipakai oleh kalangan tertentu. Ya, Anda tahu ada orang-orang yang cari hari baik. Ya kan? Anda berkata, hari apa ya mau kawin, cari hari baik. Ada yang meninggal, hari apa yang dikuburnya paling baik, cari hari baik. Nah, Haman ini melakukan yang sama. Pasti dia akan undang dukun-dukunnya, dan dia berkata, coba carikan hari yang baik, di mana aku akan melaksanakan akan niatanku. Maka orang membuang undi, membuang pur di hadapan Haman. Dicari tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Saudara, ini permainan tingkat tinggi. Dan permainan seperti ini pun selalu berkaitan dengan kuasa gelap. Karena orang mengerti sebetulnya, orang hampir-hampir susah untuk menang kalau dia tidak mengandalkan kekuatan lain yang tidak kelihatan. Nah, orang dunia mengandalkan kuasa gelap. Dan seringkali anak Tuhan bahkan tidak mengandalkan roh Tuhan dalam hidupnya. Kita mencoba mengalahkan akan kuasa gelap dengan akal budi kita, dengan cara berpikir kita, dengan otak kita. Kalau saudara perhatikan baik-baik ya, semua keadaan yang berlaku di sekitar kita, maka suka tidak suka kalau Anda lihat sampai kedalamannya, di dalamnya, di belakangnya, hampir selalu kuasa gelap ambil bagian. Nah, Haman ini melakukan itu. Dia ambil undi, dia nggak langsung sikat. Dia ngerti, dia perlu dibantu oleh spirit. Dia perlu dibantu oleh roh. Dia nggak ngerti atau dia mungkin pura-pura nggak tahu bahwa itu setan. Tapi untuk supaya apa yang dia kerjakan jadi, maka dia berkata begini, aku tidak bisa hanya sekedar mengandalkan kekuatan prajuritku. Aku nggak bisa hanya sekedar mengandalkan kekuatan lobiku. Aku nggak bisa sekedar mengandalkan akan kekuasaan dan otoritasku. Dia berkata ada yang aku perlukan, dan itu kekuatan roh tertentu. Dan itulah sebabnya makanya dia mengambil akan undi. Dia buang undi, dia mau tanya, menurutmu ya katanya, siapapun itu namanya, dia berkata tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, aku harus melakukan apa yang menjadi niatanku. Dan akhirnya dijawab loh. Akhirnya dijawab. Tapi saya mau berkata buat saudara, hari yang ditentukan setan untuk membinasakan orang Yahudi, justru hari itu dirubah Tuhan jadi hari kemenangan yang luar biasa buat anak-anaknya. Makanya saya berkata, mari percaya kepada Tuhan. Mari berharap kepadanya. Jangan kita membiarkan hidup kita dikuasai kuasa gelap. Ada beberapa saudara mungkin pernah diramal orang. Oh, kamu nanti bakal sakit, bakal mati. Anda harus tengking, kebaskan, dan tolak itu. Kalau engkau mendengarkan semua perkataan-perkataan itu saudara, itu akan merongrong kehidupanmu. Dan akhirnya engkau akan mengalami seperti yang dikatakan. Engkau harus percaya, Tuhan punya kedaulatan mengubah kutuk jadi berkat. Tuhan punya kedaulatan mengubah yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Orang berkata mustahil, dia berkata bisa nak. Kalau dia mau, apapun bisa terjadi. Amen. Nah, perhatikan, inilah cara yang ajaib
dari Haman. Lalu perhatikan ayat 8. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasiweros. Ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan tuanku. Dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa. Dan hukum raja tidak dilakukan mereka. Sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Sampai di sini raja belum bereaksi. Ingat tuh ya, dia ngomong dengan backup kuasa gelap. Dia ngomong untuk kepentingan raja, secara keseluruhan rajanya belum bereaksi. Lalu kemudian dia sambung dengan kalimat berikutnya. Dan kalau Anda melihat ini, luar biasa ini. Apa yang terjadi? Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka. Titik koma. Sampai di situ rajanya belum bereaksi. Bagaimana rajanya bereaksi? Coba lihat kalimat berikutnya. Maka, ini saudara, liciknya luar biasa. Tapi ini betul perkataan Tuhan Yesus. Orang dunia lebih cerdik terhadap sesamanya dibandingkan anak-anak terang. Ya, dia berkata begini. Maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaraan raja. Aneh kan? Dia berkata begini, ini bangsa yang tidak pernah mau menganggap semua hukummu. Diam rajanya. Tambahi oleh Haman. Harusnya mereka dibinasakan. Diam rajanya. Dan ditambah lagi. Yang paling terakhir, ampuhnya luar biasa. Dia berkata apa? Maka kalau raja berkenan, hamba akan menyerahkan, dia berkata, 10.000 talenta perak. Dan itu masuk ke perbendaraan raja. Saya diberitahu Pak Stefanus, 10.000 itu artinya 2/3 income seluruh kerajaan Persia. Kalau itu benar, Haman itu kaya raya. Jumlah yang besar, 10.000 perak. Dia berkata, aku akan berikan untuk perbendaraan raja. Dia pakai kuasa gelap, dia pakai apa? Duit, saudara. Coba. Begitu raja mendengar 10.000 perak, tetap gak komentar. Ngomong apapun tidak. Dia action dulu. Dia berkata apa? Maka raja mencabut cincin meterainya dari jarinya. Gak ngomong. Dengar 10.000 perak, lepas cincinnya. Dan dikatakan, lalu diserahkannya kepada Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru orang Yahudi itu. Ayat 11. Baru dia berkata begini. Kemudian titah raja kepada Haman. Perak itu terserah kepadamu. Jaim kan saudara? Raja nggak berkata, mana peraknya? Kok kok raja tamak. Dia berkata, perak terserah kamulah. Atur saja. Itu kalau Haman berkata, nggak jadi ya, penggal. Itu artinya, ya cepetan. Tapi ngomongnya kan lain. Orang politik kan, terserah kamu. Terus tambahi lagi. Juga bangsa itu kau perlakukan seperti yang kau pandang baik. Bayangin itu. Begitu raja itu dengar 10.000 perak, lemes. Tanpa tanya lebih jauh, cincin meterainya diserahkan.
Dan hari ini saudara, orang dunia ini, anak dunia, lebih cerdik terhadap sesamanya. Bangsa kita ini berperang melawan korupsi. Kalau Anda ikuti di surat kabar itu, menang gak sih? Belum saudara. Belum. Mengerikanlah Anda lihat itu akrobat-akrobatnya. Kenapa? Karena itu kalau orang sudah main begitu nih ya, secara dunia canggihnya luar biasa. Canggih. Kita pernah anak-anak, teman-teman LBH buat acara kan lomba antara SMA. Waktu final undang orang dari KPK. Dan mereka ceritain, waduh, makin diawasi makin kreatif. Canggihnya luar biasa. Sebetulnya kan banyak orang tidak setuju kalau BlackBerry itu boleh dibuka datanya di Indonesia. Kenapa? Karena itu mereka nggak mau ketahuan. Jadi canggihnya luar biasa. Nah, orang Kristen itu nggak ngerti bahwa sebetulnya kita bukan diajari untuk nyuap orang lain seperti Haman, bukan. Tapi ingat akan perumpamaan Tuhan tentang bendahara yang tidak jujur. Dia berkata apa? Ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Sehingga ketika mamon itu tidak bisa menolong engkau lagi, engkau diterima di kemah abadi. Kemah abadi itu apa? Sesuatu tempat yang Tuhan yang punya. Dia mau berkata begini, uangmu itu sebetulnya bisa engkau pakai untuk sesuatu yang kekal. Dan Tuhan berkata ada banyak orang, oleh karena korbannya, oleh karena sacrifice-nya, oleh karena apa yang dia lakukan, itu membuat hati Tuhan bergetar dan memberikan akan blessing-nya. Semakin kita simpan rapat semua yang kita ada hari ini, semakin Tuhan berkata, engkau tidak cinta kepadaku. Engkau hanya cinta kepada apa yang aku berikan kepadamu. Dan itu yang membuat Tuhan berkata, anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya dibandingkan anak-anak terang. Saudara perhatikan ini. Ketika dia ngomong tentang apapun raja nggak bergerak. Ketika dia ngomong 10.000 talenta perak, langsung dicopot cincin meterainya, serahkan kepada Haman. Dan dia berkata begini, yang uang itu terserah bagaimana baiknya. Bangsa itu juga terserah apa yang kau pandang baik. Bayangin saudara. Itulah yang membuat sebetulnya di kali yang pertama, cincin itu jatuhnya kepada orang yang bernama Haman. Nah sekarang kita lihat berikutnya. Di Ester pasal yang ke-8. Saya pernah ceritakan, sekian minggu yang lalu, saya KKR satu kota, dan gembalanya ingin belikan saya rumah. Sebetulnya itu pendeta punya kecerdasan. Walaupun bagi saya mesti nguji dan tanya Tuhan. Memang akhirnya Tuhan berkata, bukan bagianmu. Jangan diterima. Doakan saja kota itu. Dan saya sungguh-sungguh doain, saudara. Saya doakan, saya perkatakan, saya minta Tuhan buat sesuatu di kota itu. Saya baru dapat berita di koran minggu lalu, kota itu buat ara-araan. Dan kalau sudah ara-araan, maka maskot-maskot mereka yang bukan dari Tuhan keluar semua. Pertama kali ya, waktu mereka mulai ara-araan, diguyur hujan lebat. Sehingga sebagian besar bubar, pulang ke rumah masing-masing. Tidak ada ara-araan yang berarti, bubar semua. Saya melihat roh Tuhan mulai kerja dengan luar biasa. Nah sekarang kita lihat Ester pasal yang ke-8. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Pada hari itu juga, Raja Ahasiweros mengaruniakan harta milik Haman, seteru orang Yahudi kepada Ester sang ratu. Dan Mordekai masuk menghadap raja, karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Ayat 2. Maka raja mencabut cincin meterai yang diambil daripada Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekai.
Dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. Bayangin. Ini raja yang aneh. Raja yang begitu gampang sebetulnya mencabut cincinnya. Tergerak sedikit cabut cincinnya. Tergerak cabut cincinnya. Saudara, walaupun ini raja ya, tidak pernah kita mengatakan ini mirip dengan Yesus. Tapi saya yakin sebetulnya Tuhan kita itu begitu. Tuhan itu Tuhan yang tadi anak saya bilang sangat romantis. Yang kalau dia kesentuh hatinya dengan apa yang dibuat oleh anak-anaknya, atau terutama sikap hati anak-anaknya, itu reaksinya cepatnya luar biasa. Memang dia punya kesempurnaan dalam pertimbangan, dan dia bukan raja yang ngawur. Tapi menurut saya ya, tetap begitu saudara. Cepat sekali. Dia sudah berkata tidak gitu ya. Dengan perempuan Sirofenesia. Merendah dia berkata, anjing makan remah-remah tuannya. Langsung dia berkata, besar imanmu, sembuh anakmu. Langsung begitu. Dia itu Tuhan yang sangat spontannya tinggi. Makanya kalau Anda tadi perhatikan yang anak saya cerita itu. Kalau saudara belajar punya keintiman, Anda belajar menyukakan hatinya, Anda belajar mengikuti akan apa yang dia suka, Anda belajar menyentuh akan hatinya. Sebetulnya itu yang mendatangkan blessing yang besar dalam hidup. Tapi seringkali kan kita tidak. Coba Anda lihat anak-anak. Atau Anda punya anak masih kecil mungkin, atau sekarang sedang punya anak kecil. Setiap anak punya perilaku yang berbeda-beda. Ada anak yang kalau minta itu ya, nangis. Wah! Pokoknya senjatanya itu teriak dulu. Wah! Terus muntah. Wah! Nah, sekali itu mungkin orang tuanya iba. Kesian ya, sampai muntah-muntah gitu, matanya melotot-melotot, kesian. Kasihlah, kasih. Minta apa sih? Es krim, kasihlah. Tapi kalau batuk, suntik, gampang. Karena iba, lihat anaknya nangis, muntah-muntah, melotot-melotot begitu. Tapi nanti besoknya minta roti. Enggak, jangan, kamu sudah makan. Wah! Melotot lagi, muntah-muntah lagi. Ibunya kesian ya, sampai itu melotot kayak begitu. Kalau nggak bisa balik gimana? Kasihlah roti lah. Kalau muntah gimana? Muntah ya nggak apa-apa, nanti kita lapin, kasih minum, kasih. Hari ketiga, lihat akan apa ini, pisang goreng. Lihat semua gorengan, minta. Nggak dikasih, jangan, nanti kamu batuk. Wah, muntah lagi sengaja. Itu muntahnya bisa dikendalikan. Ayo muntah ya. Wah. Motor lagi gantian omanya, masakno lu. Ora motone juling piye? Kailah gedang goreng, pisang goreng kasih. Hari berikutnya, lihat mobil Ferrari, beli, jangan nak. Wah! Gantian konge, gebuki we bocah iki. Lah Ferrari kok saudara. Ya toh kalau es krim, gedang goreng, ayolah Ferrari. Wah, tidak ada ampun. Ini rati dikit ya. Langsung kan saudara. Anda pikir itu bisa membuat orang tua bangga? Sekali dia pakai tongkat didikan. Sekali itu saudara. Nanti belajarnya ya begitu. Mau apa? Bah minta ini. Mau itu. Ayo. Langsung. Dan gak ada bangganya. Tapi kalau anak itu pinter, ada yang pinter, ada yang licik loh anak itu saudara. Ada. Anak itu bisa licik sekali, bisa pinter. Licik itu bisa, apa itu, cara ngomongnya itu lain. Minta A gitu ya, ngomongnya B. Di tengah-tengah balik saudara. Jadi kalau orang tua nggak ngerti, diliciki. Anakku pinter, enggak, licik ini anak ini. Nah kalau licik tengkingi dan diomongin dari kecil saudara. Kalau enggak nanti kalau besar kerja di bank repot saudara. Nah ada anak-anak yang memang cerdas. Kalau ngomong tuh merayu dengan baik ke orang tuanya. Ya tuh orangnya dipijeti, dibuatin kopi, dibeliin teh manis, segala macam lah. Kepengin apa? Oh papi mami ada bahan doa enggak? Buat aku doain, begitu. Nah orang tua sebetulnya ngerti kok saudara. Ini tuh goalnya mau kemana, ngerti kok.
Nah sebetulnya kan itu membuat spontanitasnya itu keluar. Anak saya 3 ini sama. Ini beda-beda nih, cara approach-nya beda-beda. Tapi saya perhatikan ya, saya nggak tahu gimana. Pokoknya kalau ada hal yang menurut mereka gede, nih penting, gede, yang 2 nggak akan menghadap saya langsung. Adiknya yang kecil itu yang didorong. Nah, nanti kalau adiknya datang tanpa apa-apa, halo Pi. Lah, halo Pi ini aku sudah ngerti. Ya, saya biasanya pura-pura, ada apa sah? Pi capek nggak Pi? Wah, sudah basa-basi begini, jelas ini. Langsung saya bilang, kakakmu yang 2 mana? Di luar. Nah itu lagi ngintip di luar, saudara. Apakah misinya berhasil? Sebab dicari ini, oh yang ini paling pintar nih, ngerti nih. Menurut mereka. Apakah saya nggak tahu? Tahu, saudara. Oh, saya mengkonseling ribuan orang. Triknya manusia kan itu-itu saja. Saya ngerti modelnya. Jadi, nah, tapi Tuhan itu ya begitu. Kadang-kadang Anda merayu, Anda ngomong dengan baik. Tapi ada saat-saat betul-betul kok bisa nyentuh hatinya. Makanya kan, saudara kalau diajari kan ngerti akan perasaannya, ngerti moodnya Tuhan. Ya begitu. Raja hari itu begitu ngerti ya. Wah, Haman itu memperalat aku, dia gantung langsung. Dan waktu lihat Mordekai, oh ini yang berjasa ya, kasih cincinnya. Yang pertama memang, kalau itu otoritas ingin Anda dapatkan, suka nggak suka itu masalah hubungan kok, relationship. Mau nggak mau? Surga itu sama dengan Indonesia. Anda kenal dengan siapa, itu penting. Nanti kalau di surga Anda kenal dengan siapa, itu penting. Anda kenal pendeta ini, tapi nggak kenal Yesus, habislah. Iya toh. Itu sebenarnya begitu sebenarnya. Hubungan kita dengan Tuhan itu menentukan. Makanya sebetulnya kekristenan itu simple. Bisa nggak kita ini jalin hubungan, relationship, itu aja. Makin dekat, makin intim, makin simple. Makin sebetulnya ya, semuanya lebih gampang. Tapi makin berjarak, saudara, makin curiga dan makin rumit. Saya berdoa, Tuhan akan ajari kita. Jadi orang yang ngerti, ngambil hatinya. Kenapa sih Tuhan berikan Roh Kudus kepada saudara? Paulus mengatakan, Roh Kuduslah yang tahu rohnya Tuhan. Maaf, Roh Kudus yang tahu akan Bapa, kenal Yesus. Sehingga dia bisa membimbing kita berdoa sesuai dengan kehendaknya. Jadi kalau ada bahasa Alkitab ya, sesuai dengan kehendaknya. Itu kalau Anda baca sehari-hari, berkata gini, Anda minta sesuatu yang pas dengan artinya dia. Siapa yang memberikan itu? Roh Kudus. Saudara itu kalau punya anak ya, tiap hari, duit. Lho iki preman Joko Pasar apa piye? Ya diberi mungkin saudara, sanolah daripada nanti keleleran ya toh, berkeliaran gak jelas. Duit. Ya diberi. Menurut saya kurang elegan tuh. Akan elegan kalau orang tuanya yang tiap kali tanya, duitmu masih ada nggak? Saudara yakin nggak sih? Tuhan tidak akan pernah menelantarkan anak-anaknya. Anda yakin nggak sih? Tuhan itu malu kalau melihat anaknya terlantar. Kalau engkau anaknya ini, malu nggak sih? Kalau saya sih malu. Kalau tiba-tiba seorang ibu dari kantin berkata, Pak, anak bapak sudah 3 bulan nggak bayar kantin bapak.
Makannya banyak, nambah terus, tapi nggak pernah bayar, Pak. Ya minggu pertama kasih karunia, minggu kedua kasihanilah saya, Pak. Saya malu. Maka akan saya perhatikan dalam ketidakmahatauan saya aja begitu. Percaya nggak? Tapi kalau kita berkata, oh, aku nggak percaya, Tuhan nggak peduli sama aku, maka berlaku perkataannya, jadilah menurut imanmu. Semakin begitu, semakin berontak, semakin nggak karu-karuan. Dan saya yakin, saudara, hati Tuhan tidak begitu. Mordekai dapat kepercayaan sangat besar. Yang pertama, situasi hati raja waktu itu mempengaruhi. Tapi ada bagian lain. Coba lihat Ester pasal 10. Ester pasal 10. Lihat ayat pertama, kedua, dan ayat yang ketiga. Maka Raja Ahasiweros mengenakan upeti atas negeri dan daerah-daerah pesisir juga. Segala perbuatannya yang hebat serta gagah dan pemberitaan yang seksama tentang kebesaran yang dikaruniakan Raja kepada Mordekai, bukankah semuanya itu tertulis di dalam kitab sejarah raja-raja Media dan Persia? Karena, perhatikan ya, Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasiweros. Dan ia dihormati oleh orang Yahudi, serta disukai oleh banyak sanak saudaranya. Sebab dikatakan, ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Yang membuat Tuhan bisa memberikan kepercayaan besar adalah kalau kita mengikhtiarkan yang baik bagi bangsa dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Kalau gereja Tuhan mau bertindak keluar, mengikhtiarkan yang baik bagi semua orang, dan bicara tentang salvation, keselamatan bagi bangsanya, maka itu akan menjadi sebuah ending, penutup yang ajaib. Seperti kitab Ester ini, ditutup dengan sebuah kalimat, di mana seorang anak Tuhan mengikhtiarkan yang baik buat bangsanya, dan bicara soal keselamatan buat bangsanya. Tapi hari ini, ada banyak orang yang jangankan bicara soal bangsa. Kita seringkali hanya sibuk dengan kesakitan hati kita, dengan kemarahan kita, dengan dendam kita. Kita hanya sibuk dengan mengejar sesuatu untuk pribadi kita. Saya berdoa, Tuhan akan buat kita makin hari sebetulnya makin mengerti akan hatinya. Saudara, ujungnya itu, dia mau berkata, cincin ini aku serahkan kepada siapa? Kalau ada orang yang ngerti hatinya dan dia mengikhtiarkan yang baik untuk bangsanya dan dia bicara untuk keselamatan bangsanya, dia akan lepas cincin itu. Dia berkata, aku berikan kepadamu karena aku percaya kepadamu. Aku berikan kepadamu karena aku percaya kepadamu. Dan itu sebetulnya artinya engkau tulis dan putuskan apapun akan terjadi. Sungguh saya berdoa kita tidak pernah kehilangan hati Tuhan itu dalam hidup kita. Amen, saudara. Mari berhenti merengek. Mari berhenti berkeluh kesah. Mari berhenti hanya untuk mengasihani dirimu sendiri. Ada banyak hal yang sedang Tuhan buat dalam hari-hari ini. Mari bergerak seperti yang Tuhan mau. Saya berdoa Tuhan akan didik kita dan ajar kita
dan didapatilah hidup kita dapat dipercayai Tuhan. Mari berdiri sama-sama. Dengan mengenal Tuhan sebenarnya, Anda akan makin mengerti apa yang Dia suka dan apa yang Dia tidak suka. Seringkali kita mencoba dengan semua yang baik. Dan kita berkata, ya saya kan tujuannya baik. Tujuan baik saja tidak pernah cukup, saudara. Anda harus berikan dan lakukan dengan cara yang baik. Cara yang membuat Dia suka. Cara yang membuat Dia berkenan. Kalau Anda kerjakan dengan tepat, akan luar biasa. Saya terima satu tulisan lelucon yang menarik sekali. Ada seorang pria agak kurus datang masuk ke sebuah gymnasium, tempat untuk apa itu? Fitness. Bukan banyak mesin macam-macam tuh, mesin lari untuk apa. Rupanya dia tidak pede dengan badannya ini, jadi dia datang ke tempat fitness. Dia tanya kepada coachnya, pelatihnya. Hari ini kan banyak orang tidak pede kan dengan badannya. Ada yang merasa terlalu gede perutnya, ada yang merasa terlalu kurus. Biasanya orang-orang yang belum kawin itu nggak terlalu pede. Kalau sudah kawin itu sudah 12 terus, saudara. Wes tidak peduli. Pokoknya sudah sold out, pokoknya sikat. Nah ini biasanya orang-orang yang belum nikah, masih tebar pesona walaupun kurang mempesona. Dia datang ke tempat fitness, dia berharap bisa wow seperti itu. Dan dia datang kepada coachnya, dia bilang, coach, mesin mana nih dari alat fitness ini, mesin mana yang aku perlukan? Nah tujuanmu untuk apa? Aku ingin memikat seorang gadis cantik. Lalu coachnya berkata, oh kalau itu di tempat fitness nggak ada, tapi di luar tempat fitness banyak. Apa itu? Automatic teller machine atau ATM. Kalau duitmu banyak di ATM, itu mesin kamu butuh. Kalau kamu bisa terus masukkan tanpa habis duitnya, pasti dia terpikat. Dan banyak orang tidak berpikir bahwa seringkali Tuhan terpikat akan hal yang lain. Dia nggak terpikat ketika Anda tunjukkan ototmu, engkau bina raga, yang kurus bina rangka. Nggak, dia nggak tertarik. Dia Tuhan yang tidak melihat rupa. Anda mungkin punya uang banyak, terus Tuhan gemetar dengan saudara. Ini orang punya duit. Dia nggak tertarik. Dia bisa habiskan dalam sekejap. Dia bisa berkati orang dalam sekejap. Buat orang kaya sekejap gampang. Dimiskinkan sekejap gampang. Dia hanya tertarik dengan orang yang ngerti hatinya dan mencintai dia dengan tulus. Kalau Anda bisa lakukan itu dengan ketulusan, hasilnya akan luar biasa. Tapi kamu enggak, saya akan mencintai Tuhan supaya saya bisa ngambil hatinya. Sengaja begitu, enggak bisa. Karena kau tidak tulus. Maka belajarlah dengan tulus. Cintai akan Tuhan kita. Amin, saudara. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan.